Detailnya. retretnya yoga tuh apa sih gitu loh. Kalau retretnya Katolik atau ini kan ngerti ya, tahu kalau meditasi retret kita ngerti. Tapi kalau retret yoga tuh apa ininya, apa rundown-nya, Iya, dilihat. isinya apa gitu loh. Tujuannya apa gitu kan. Ininya. Tujuannya kuliner aja, kuliner. Maksudnya ya dibuatin rundown-nya aja gitu loh Pak, roughly aja ininya. Jadi kita tahu apa, jadi kebayang gitu loh. Rundown-nya seperti apa, gini ngomong. Ya, ngerti. Jadi kita bisa bayangin apa Ya, sih gitu. Kan Pak Deddy kan ininya poinnya kan retret ya bilangnya ya. Kan ya. kalau ini workshop, nah ini kan Pak Deddy mau mengetemakannya retret gitu kan. Nah, ditekanin aja tuh retretnya apa gitu. Jadi dibuatin tuh rundown-nya. Jadi anak-anak mudeng gitu ya yang Bener. gitu yang ada. Hai, Ipon. Bye Fon, sehat Bye Fon. Aduh, badanku kaku. Ya. Nunggu siapa lagi? Udah ya. Udah ya? Noni. Siapa? Noni. Noni. Oh iya, Noni. Ci Ivon hari Minggu ikut nggak? Saya Minggu kudu ngajar, Mbak. Saya anak-anak mau tes. Oh. Minggu mau ngajar. Itu yang bulan depan tanggal berapa ya Pak Deddy? 19 atau 21 jadinya? Selasa ya Ci Ivon ya. Kalau dilihat ya. Selasa itu tanggal berapa ya? Katanya Pak Deddy yang minta, bentar. 19 ya? Ya 19. Ya 19 benar Selasa ya aku mintanya. Tapi ya. Ci Ivon coba tanya deh, udah habis deh kayaknya slotnya. Masa sih? Iya. Itu kan cuma dikit Pak Deddy. Aku aja orang kan langsung daftar gitu. Yang tanggal 27 masih banyak si Winnie suruh Wina woro-woro di Yoga Deddy. Masih ada space lah maksudnya di yang tanggal 4 Minggu. Hutang. Ya. Ini papa teman saya kemarin baru nggak ada. Dia kemarin fly ke Surabaya, saya harus datang ke Mes, makanya saya ganti hari Minggu. Saya Minggu ngajar 4 bentar. Sabtu Minggu padet aku minggu ini. Aduh. Terus bulan depan itu kalau tanggal 21 itu 40 hari mama saya. Nanti mau wisa di Solo gitu sama adik saya. Kalau 19 saya usahain lah, tapi kayaknya habis ya. Coba nggak tempatnya kayaknya nggak gede ya Pak Deddy ya? Iya kecil. Kecil memang. Tanya Inge. Tanya Mbak Inge. Kemarin iya. Wina aja udah kayaknya nggak telat juga sih. Kesalip-salip sama siapa tuh. Bisa-bisa pokoknya Mbak Wina kata Mbak Inge gitu. Ya udah. Kalau di Omah mah kan gede ya Pak Deddy ya. Jadi masih bisa. Mbak Mira nggak ikutan ya? Desember Pak Deddy, coba Desember. Desember saya rada longgar. Minggu mau ke puncak. Oh ya. Ya, itu buat sakit ya Pak Deddy ya. Hari workshopnya tentang penyakit ya. Bukan. Kalau yang bukan workshop itu spesial kelas. Jadi spesial kelas. Bukan penyakit. Jadi latihan tanpa menyakiti gitu loh. Artinya kita latihan itu kan kadang memaksakan tubuh sampai sebenarnya kita nggak tahu itu udah lewat sehingga menyakiti tubuh. Padahal kan latihan itu tidak boleh menyakiti gitu. Jadi sebatas mana sih kita berlatihnya? Itu kan tiap orang beda-beda. Sambil meningkatkan. Ada orang kan ini dipaksa, sebatas mana pemaksaan tersebut gitu loh. Misalkan di adjust terus sampai sakit. Nah, itu sebatas mana gitu. Itu. Oh, oke. Workshopnya kan bergabungin tuh dari 2 hari itu. Yang dari hari pertama Mbak Nana ya? Iya. Nana, terus saya Eca itu di
setelah saya sore. Bisanya Pak Dedi. Oke. Oke, udah semua ya? Udah tuh ada Mbak Noni. Ini udah. Kelihatan. Oke, duduk di atas blok. Cross your leg. Tinggikan dan luruskan punggung. Finger pressing on the floor. Roll upper arm out, put the shoulders rolling down, and then in this position. Bending the elbow palm together, put your sternum bone. Slowly close your eye. Keep abdomen, then relax, keep the spine lengthening. From the shoulder blade down, keep the chest, widen the chest, and broaden the chest. Maintaining the right shoulder and left shoulder in one straight line. Maintaining the head, neck, spine, and tailbone keep one straight line. Heel, neck, relax. Relax completely the skin of the head. Relax completely the skin of the face. Normal inhalation, normal exhalation. Keep silent. Exhalation, tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan, buka matanya, keep look to the floor. And keep look forward. Oke. Kali ini pagi ya, untuk kelas basic, kita akan awareness position atau awareness core pada saat dia berdiri, dia posisi badan atau perut ke bawah, dan dia posisi kepala ke bawah. Paham ya? Jadi posisi tegak, execution core-nya seperti apa, posisi kepala ke badan menghadap ke bawah, the front of body posisinya seperti apa, itu pun ke atas posisi seperti apa. Ya, kadang-kadang berdiri sama kepala ke bawah itu beda. Kayak kita adu muka seperti apa, kita upahastasana seperti apa. Ya, itu perlakuannya berbeda. Ya, perlakuannya berbeda. Tapi pada konsepnya adalah sama, teman close to the spine. Oke, ya teman-teman, sekarang posisinya kita berdiri terlebih dahulu, tempelkan punggungnya ke tembok, kita buat tadasan and upahastasana. Rasakan ya di the front of the body pada saat kita angkat tangan. Artinya kita kebanyakan mengencangkan si perutnya, padahal tidak mengaktifkan core-nya. Oke ya, jadi teman-teman rasanya feeling perutnya memanjang. Oke, posisi ke wall dulu. Keep tailbone in. Kan kalau dibilang ini
the spine, lengthening the spine. Itu sebenarnya lengthening sama aja kita mengaktifkan core. Panjangkan, tarik terus ke arah spine. Dan up ke atas. Angkat Utpahastasana. Nah, ini teman-teman coba rasakan di the front of the body itu dilepas, dipanjangkan. The front of the body-nya dilepas, dipanjangkan. Teman-teman dirasain di situ menjadi memanjang, bukan menjadi tegang, ya. Itu aja feelingnya, ya. Itu dulu, rasakan dulu, seperti itu. Pada standing, ya, execution pada saat standing, execution pada saat arda, execution pada saat kepala ke bawah, ya, pada saat utpa. Ya, itu beda-beda. Ado, utpa, standing itu beda-beda position perlakuan terhadap si terutama si perutnya ya. Ya, oke, kita buat dulu standing. Tempelkan punggungnya. Semua angkat punggung kepala. Relaxkan your abdomen. Relaxkan your abdomen. Oke. Jangan takut untuk teman-teman kok perut saya nanti jadi melembung. Ya, jadi keluar. Enggak, jangan takut. Oke. Memang the front of the body, si perut itu organ itu harus relax. Enggak ada dikencengin. Jadi jangan takut. Ya. Oke, relax saja. Kemudian, angkat tangan ke atas. Utpahastasana. Take it the time. Enggak tegang. Lepas aja. Ya, lepas baru tarik. Perutnya lepas baru tarik ke arah spine dan ke arah atas atau ke arah dada. Kadang si teacher bilang lengthening the spine, lengthening trunk, atau angkat trangnya. Itu sebenarnya adalah kata-kata untuk execution dari activated core. Relax. Coba lepas perutnya, relax, dia narik. Dirasakan di sana, kita menjadi nyaman, menjadi comfort, lebih enak, nggak ada ketegangan. Dan stay, teman-teman bisa stay long time. This is upper arm roll in. Telapak tangan saling berhadapan. Tekan dua telapak kaki, tarik lutut paha, badannya jauh ke atas. Jangan ditegangkan, bisa abdomen close to the spine itu kayak ditempelkan, tapi bukan ditahan, tegangkan. Oke, release. Pada asana lagi. Sekali lagi, Utpahastasana. Tekan dari telapak kaki, tarik lutut pahanya. Tarik. Jangan takut, teman-teman, perutnya kok jadi melembung, nggak kenceng, nggak usah, biarin aja. Latihan yoga itu kan nggak ada mengencangkan surga perut, nggak ada menegangkan lah kayak gitu ya. Jadi dia belajar suruh relax. The organ your abdomen mesti relax, nggak tegang. Tarik ke atas, nah teman tarik ke arah spine.
Oke, and release. Oke, sekarang teman-teman buat di tengah, buat friksasana. Menghadap ke depan, friksasana, di pose. Sama ya, relaxkan perutnya ya. Oke, jadi teman-teman udah di sana, jangan tegang. Karena standing akan beda dengan forward atau inversion. Oke, tekuk kaki kanan. Ya, jangan pikirin kakinya miring, tapi pikirin hipnya. Dan pikirin your abdomennya relax atau activated core dikerjakan. Atau engage your core. Begitu ya, engage your core, aktifkan core-nya. Angkat tangannya ke atas. Relax. Dirasakan. Tarik badannya ke atas. Luruskan tangannya. Straight. Tarik. Tarik sisi badan atau lift your palm. Jangan tegang perutnya. Tapi teman-teman boleh dicoba. Kalau misalnya perutnya ditegangkan, dikencangkan, pasti goyang. Dan jatuh. Coba aja, nggak apa-apa. Coba membuktikan bahwa, nah kan, kalau perut kita tegang, dikencangkan, ditekan, maka kita akan goyang. Nah, makanya harus dipanjangkan, dirilekkan, ya, ditarik ke atas. Ya, itu untuk membuktikan saja seperti itu. Tarik badannya lagi ke atas. Oke, and release. Change. Ganti kaki yang kiri. Tekuk. Dari kaki kanan, luruskan lutut kanan. Angkat tangannya ke atas. Relaxkan your abdomen. Relax your abdomen. Soften. Teman-teman harus tahu perbedaan antara dikencangkan dan direlax. Jadi, oh ini perut saya dikencangkan. Kalau dikencangkan itu core-nya jadi nggak lengthening ya. Di ototnya kerem, otot perutnya bergerak. Dia kerja tapi lebih berat. Jadi harus soften dan tarik ke arah spine dan lengthening. Nah, perutnya relax. Oke, and release. Yes. Ya, sekarang kakinya dibuka lebih lebar dari hip sedikit. Paralel outer heel. Lebih lebar dari hip dikit ya. Kayak prasarita. Prasarita kan lebar, ini enggak. Sedikit aja lebih lebar dari hip. Kakinya dibuka lebih lebar dari hip. Ya, sedikit. Paralel outer heel, letakkan tangannya di hip. Oke, engage your core. Ya, tarik perut ke arah spine dan ke arah dada.
Nah, kita akan coba, tadi kan badannya kan tegap. Sekarang kita akan coba feel execution buat Ardha Uttanasana. Dorong badannya ke depan. Apa yang terjadi di front of the body, your abdomen. Turun. Tangannya masih di pinggang. Ya, setengah. Nah, ini kadang kita mengencangkan perut. Coba perutnya soften, relax. Lepas saja, coba lepas, kemudian narik ke arah spine. Berarti ada perlakuan yang berbeda di sini. Pada saat ke bawah, pada saat kita berdiri. Nah, Mbak Wina bahu kanannya turun, kurang naik. Bahu kanan itu tinggi ya, elbow kanannya lebih tinggi daripada, elbow kiri lebih tinggi daripada elbow kanan. Naik lagi elbow kanannya. Oh, miring, ya. Oke, stay. Nah, tahan, keep your abdomen. Berarti pada saat ke bawah, si abdomen itu dia harus tetap closed. Ya, dia menjaga stability-nya tapi tidak dikencangkan. Tetap memanjang, dipanjangkan the front of the body, back of your body. And come up. Nah, pada saat berdiri dan ke bawah, itu ada pergerakan ya. Jadi teman-teman harusnya posisinya sama, cuman perlakuannya aja yang berbeda. Ya, execution-nya sama, tapi perlakuan terhadap perutnya ya itu berbeda. Kita ke teman-teman naik dan teman-teman turun setengah. Harusnya sama skill-nya ya, hanya perlakuannya aja yang berbeda. Oke, tarik ini kan waktu berdiri tarik perut ke arah spine dan ke arah dada udah dapet. Nah, ketika extended forward udah dipertahankan stability-nya. Ya, seperti itu. Yo, stay and extended forward. Ya, perbedain ya, lihat saya perbedaan. Nanti teman-teman saya kasih perbedaannya di sini. Oke, sudah. Oke, tahan dulu position. Nah, front of the body. Ya, sambil dirasain ya perlakuannya pada saat posisi. Tapi dia tetap sama, abdomen close to the spine. Hanya perlakuan terhadap otot perutnya yang berbeda. Kadang-kadang tegak. Oke, dah sekarang tetap tangannya di hip and bend forward lagi, go down. Nah, berarti kalau ini gimana? Teman-teman, ini relax. Biarin, ya, biarin. Si dada itu si perut udah narik gravity ke arah dada. Ini perutnya lepas. Ini harus relax, teman-teman. Relax. Nah, ini relax tapi abdomen close to the spine. Relaxing close to the spine. Beda kan? Nah, kenapa ke bawah itu lebih gampang daripada setengah atau tinggi? Karena melawan gravity. Ini teman-teman harusnya relax mengikuti gravity. Jadi sebenarnya ketika teman-teman dapat ini harusnya inversionnya lebih mudah. Harusnya lebih mudah dan lebih understanding gitu loh. Kalau udah ke bawah ya sama. Inversion pun sama. You feel the core engage and your abdomen relax seperti ini. Mau handstand, pincak, ya feel-nya kayak gini. Sasan, sama feel-nya. Jadi tahu ya, tetap ya abdomen closer, tapi perlakuannya terhadap si otot perut yang berbeda. Ini abdomennya relax. Lepas aja, karena dia ketarik sama gravity. Otomatis si perut akan turun ke arah dada, karena ketarikan. Jadi makanya harus dilepas si perutnya. Bukan ditahan. Relax. Sudah, badan tetap udah relax dan tetap teman-teman bisa. Nah, waktu angkat setengah, coba Ardha lagi. Apa yang terjadi? Harusnya sama. Dia hanya stability aja. Tahan, tegak lagi. Berdiri tegak. Narik perut ke arah spine. Dan ke atas. Di sini teman-teman harus engage core-nya, artinya benar-benar lebih kerja keras karena dia melawan gravity. Ini si perut akan turun lagi, badannya nggak panjang lagi. Makanya teman-teman harus tarik atau lift your trunk up pada saat berdiri itu. Lift, jadi narik ke atas perutnya. Oke, udah narik. Kalau setengah berarti stability. And bend forward lagi setengah.
stability-nya, tahan lagi. Tapi dorong setengah Ardha Uttanasana, luruskan punggung, panjangkan the front of the body. Stay, turun ke bawah lagi, go down, relax, lepas, relax your abdomen, relax, lepas saja, jangan takut, perut saya kok jadi besar, enggak, lepas, tarik ke arah spine, abdomen close to the spine, lepas, abdomen close to the spine. Biarkan si perut itu jatuh ke arah dada. Narik. Karena action. Nah, pada saat sirsasan, feelingnya harusnya begini perutnya, teman-teman. Ingat ya. Jadi itu ada 3 parts. Ini ke bawah. Ini biasanya kita gunakan perlakuan si perutnya. Dapatkan core muscle-nya. Ini seperti ini, relax. Oke, badannya setengah, Ardha, apa yang terjadi? Perlakuan terhadap perut, tetap abdomen close to the spine, panjangkan the front of the dorong ke depan. Makanya sebutkan extend the trunk, move your abdomen to the chest, gitu kan. Panjang, tetap, jangan rounding. Oke, narik, and angkat lagi tegak, pada asana, berarti tarik perut ke arah spine dan ke arah atas. Nah, kalau berdiri dia harus menarik, ya. Ada gerakan, ya. Beda dengan ke bawah dilepas. Paham? Begitu terang. Nah, naik and bend forward lagi, head down. Sekarang langsung lepas, berarti teman-teman letak, cari perbedaannya, dapetin. Ini relax, abdomen lepas, relax. Coba lepasin, relax. Tadasana berarti narik panjang nih. Tadasana. Jangan tegak, narik ya abdomen, spine. Turun lagi, Uttanasana. Head down. Tekan perutnya. Oke, and come up. Oke, and please. Buat Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana berarti kepala ke bawah ya, lebih ke inversion. Berarti apa yang terjadi? Perutnya, perlakuan perutnya relax, berarti abdomen close to the spine. Cobain. Adho Mukha. Pasti teman-teman adho mukanya bisa lebih tahan lama. Kan si perut ketarik sama gravity ya, lepas. Jika lepas, maka lumbar kita jadi panjang. Biasanya ketegangan terjadi karena ada sesuatu yang tidak alignment. Maka core-nya lebih bekerja keras untuk membentuk alignment-nya tadi. Sebenarnya kalau badan kita alignment, jadi core itu penting ya untuk alignment. Feel your abdomen, dirasakan. Kalau perutnya rileks, punggungnya lambarnya jadi panjang. Punggungnya jadi panjang. Soften your abdomen, pas.
Ya, kan ini kan ke bawah ya. Walk forward, uttanasana, coba head down. Sama nggak feelingnya? Harusnya sama. Ketika yang kepala ke bawah, feelingnya sama. Tetap abdomen close to the spine, hanya just feel it is different. Ya, feelingnya sama maksudnya. Feelingnya sama, abdomen close to the spine sama. Kan ke bawah yang ke bawah, kepala ke bawah itu sama. Biar dia narik, ditarik sama gravity, jadi perutnya relax. Relax aja santai. Angkat tangan ke atas, Utpahastasana berarti harus engage your core, tarik perut ke arah spine dan dada, jadi panjang ke atas, narik. Nah ini baru menggunakan execution lebih beda dengan yang ke bawah-bawah, jatuhkan. Kalau ini dia harus narik ke atas, bukan ditegangkan. Let your abdomen, relax, dia bisa narik. Bend forward lagi, Uttanasana, berarti berbeda ya. Udah panjang, ke bawah harus panjang lagi, ditambah lagi sama gravity-nya. Head down. Jadi kenapa orang teman-teman nggak bisa head down rata-rata? Ya karena nahan di perut, jadi rounding. Coba lepasin, belajar. Makanya sering ada cross the elbow, relax. Itu sebenarnya untuk merilekkan di abdomen. Cuman kita kan nggak tahu. Balik lagi, Adho Mukha Svanasana. Your abdomen relax. Nah, relax. Lepas. Walk forward, Uttanasana. Head down, relax. Relax. Oke, Utpahastasana. Kak. Oke, release. Nah, tadi kan position pada saat sudah jadi final. Perlakuan perut sudah jadi final. Nah, sekarang perlakuan perut atau core explore ya, itu pada saat dia bergerak, pada saat perpindahan. Contoh, dari Adho Mukha dia bergerak ke Uttanasana, biasanya teman-teman itu langsung menegangkan kembali bagian perut. Begitupun dari Utpahastasana ke Uttanasana. Harusnya kan harus tahu pada saat pergerakannya ya, perpindahan dari Adho Mukha ke Uttanasana atau sebaliknya Uttanasana ke Adho Mukha, pada saat dia bergerak itu yang apa yang terjadi itu berbeda lagi. Dia harus ikuti mana? Pokoknya ikutin ketika lebih kepalanya udah di bawah, harusnya udah lepas. Coba teman-teman tadi sadar nggak pada saat Adho Mukha ke Uttanasana, pasti teman-teman ada menahan perut. Baru nanti ketika Adho Mukha atau Uttanasana udah jadi, baru lepas relax. Harusnya di situ teman-teman udah siap relax. Pada saat bergerak, relaxkan perutnya. Maka teman-teman akan lebih ringan dia pergerakannya. Cobain. Adho Mukha, Uttanasana, atau setiap perpindahan gerak, apa yang terjadi di perutnya. Kalau perutnya tegang, maka terhambat gerakannya. Berarti Korea nggak kerja. Kerja tapi dia tegang. Kerja tapi tegang. Harusnya kerja tapi dalam keadaan relax atau memanjang perutnya. Oke, ya perhatiin ya dari Adho Mukha ke Uttanasana begitu sebaliknya. Yang diperhatikan kan Adho Mukha udah relax. Waktu ke depan juga sebenarnya harus tetap relax karena mau Uttanasana.
pergerakannya harusnya rileks. Nah yang terjadi kencang dia. Ntar baru rileks, tapi nggak apa-apa, namanya baru belajar. Ya kita ulang ya, dari adu muka udah rileks, maju kaki ke depan. Nah pada saat maju itu pasti teman-teman ada sedikit tahan nafas. Harusnya nggak boleh. Ya teman-teman sadar di sana, sadar di sana, menyadarkan oh iya, paham ya? Pasti lebih ringan, lebih enak. Oke, ya buat adu muka. Pergerakannya ya feelingnya ya. Dari adu muka ke uttanasana nanti begitu mundur juga. Nah, yang dilihat saat pergerakan itu apa yang terjadi? Paham ya? Harusnya relax, ikutin. Dari adu muka udah jadi, maju juga harusnya relax. Jadi nggak ada ketegangan di sana, nggak boleh nahan. Tekan telapak tangan, tekan telapak kaki. Dapetin dulu, relax. Your abdomen biar jatuh alas ke arah dadanya atau ke arah lantai, arah kepala. Jangan ditahan perutnya, perutnya soften, tarik perut ke spine. Nah, pada saat maju perhatikan, walk forward, uttanasana, relax ya. Head down. Feelingnya, coba. Pasti masih ada sedikit tegang. Gitu, tegang. Relax, pada saat bergerak, adu muka lagi. Coba, pada saat bergerak apa yang terjadi? Harusnya enggak sama. Relax perutnya. Tapi kan kita masih tetap bergerak. Lepasin dulu perutnya, biarkan narik. Jadi perutnya dinarik ke arah spine. Maju lagi uttanasana. Makin relax, nanti sudah turun. Jadi yang terasa itu ya punggung ya dari lumbar. Uttanasana itu gitu, memanjangkan punggung. Balik lagi adu muka svanasana. Oke, rilis adu muka wirasana.
Oke, release. Ya. Sekarang kita explore ya action di core-nya pada saat upah muka. Kenapa kita disuruh pertama kali latihan upah muka itu taruh blok atau paha atau guling di pahanya seperti ini. Itu akan membuat, coba perhatiin ya, akan membuat kita core kita lebih kerja. Karena perut kita akan memanjang. Beda dengan tanpa ini. Nanti teman-teman bisa bedain ya perutnya. Jadi kenapa orang pada upah muka itu nggak bisa relax perutnya, malah tegang. Harusnya enggak. Maka disuruh kan pakai guling taruh di paha posisinya. Nanti teman-teman bedain kenapa lebih enak di sini. Lebih nyaman, pinggangnya nggak sakit, badan kita bisa manjang. Karena itu perut kita itu sebenarnya relax sehingga core-nya benar-benar maksimal. Ya, core-nya yang bekerja maka akan membuat kita lebih more fleksibel and strong. Ya, perhatiin ya. Oke, jadi saya akan kasih contoh. Saya merasakan juga beda. Jadi the flat of the thighs-nya atau pas di hip-nya kita letakkan di pas guling ya. Nah, kaki tetap lurus ya, tetap lurus, leg straight. Tapi pantatnya turun. Ya, mulai kan? Oke, lurus. Perutnya lepasin, relax kaki lurus. Tuh, kita bisa gampang. Yes. Tuh, bisa naik berarti. Kenapa kita bisa lebih naik ke atas? Bisa lebih narik, lebih memanjang? Ya karena tadi, kenapa pada saat upah muka kita agak sulit untuk menaikkan badannya ke atas. Karena apa? Perut kitanya nahan. Perut kitanya nahan, jadi kita punya core bagian depannya itu nggak bisa memanjang, nggak bisa naik, nggak bisa. Karena apa sih perutnya itu menahan, sehingga tidak kerja core-nya. Jadi ketika pakai ini teman-teman, tapi kaki tetap lurus ya, hanya rest the hip-nya, lepasnya diguling untuk leg. Nanti kita akan belajar perbedaannya di mana. Jadi teman-teman lepas aja di leg, nanti bisa naik badannya ke atas. Oke, yuk buat pakai guling. Kalau nggak ada boleh pakai blok. Ya, tapi kaki tetap lurus, tapi relax. Biar abdomen dilepas relax. Dirasakan perbedaannya. Nah, jadi dia nggak boleh tegang. Narik ke atas, nggak boleh tegang. Nah, ya gitu non. Tarik kakinya toes in, tetap kaki toes in. Ya, tapi lurus kakinya non. Nah, lututnya. Ya, lututnya masih kencang non. Relax aja, lepasin aja non. Terus biarin paha. Nah, ya itu Mbak Mira. Nah, relax, perutnya lepas, maka pantatnya turun. Nah, kita kan lebih enak sebenarnya, lebih naik ke atas tuh lebih mendorong dada kita ke atas kan lebih gampang. Kan kita disuruh belajar kayak gini kan, tapi kan kita nggak tahu apa yang dimaksudnya gitu loh. Pokoknya juga kasih guling, taruh di sini pantatnya diguling, itu kan the front of the thighs. Terus, nah di sini untuk mengajarkan teman-teman your abdomen soften, relax, ya jatuhin aja relax, kemudian tarik ke arah dada, dipanjangkan. Ya, dia juga pinggang kita nggak sakit, kenapa pinggang nggak sakit? Karena si core protect. Yuk, ya ke atas, dadanya angkat, dorong ke atas, ada up. Nah gitu, tenang, perutnya. Oke. Oke, kita akan coba dari sini buat adu muka. Apa yang terjadi pada saat perpindahan gerak? Adu muka swanasana. Langsung aja, kepalanya pasti ke arah guling. Taruh forehead-nya di atas guling. Nah, nyampe kan? Ya, seperti itu kan kita disuruh latihan. Ya. Nih, sebenarnya pertamanya itu dari adu muka kan sudah relax perutnya. Harusnya pada saat ke adu muka juga, ke upah muka juga harusnya feel-nya kayak gitu, memanjang. Nah, kadang kita pada saat dia bergerak, kita justru memendekkan kembali.
Nah, itu yang belum konsisten kita. Oke, Utva Mukha Svanasana. Coba lepas itu. Jangan tegang, sama feel-nya. Just relax, dipanjangkan. Ah, ya itu kan maunya bisa lebih naikkan ke atas. Jatuhin aja, tapi kakinya lurus. Yes, kakinya lurus, tahan di kaki. Jadi bukan menahan di perut. Balik lagi, Adho Mukha, jangan tegang. Pasti dari Utva Mukha ke Adho Mukha itu teman-teman pasti kejangin perutnya lah, tegangin. Jangan. Itu masih yang sering terjadi. Ya, diperhatikan. Ini experience, saya melakukan juga sama kayak begitu. Jadi ada rasa masih tegang. Tapi usahakan coba feel. Ya. Biasanya dari Adho Mukha ke Utva Mukha itu lebih mudah daripada dari Utva Mukha ke Adho Mukha. Kita menekan tangan, yang kita lakukan adalah mengejangkan perut atau menegangkan perut. Nggak boleh. Balik lagi, Utva Mukha. Beda, lepas ya, udah panjang. Cirinya kalau perut kita udah relax, perutnya kerja, itu waktu dia ke atas, look up, itu gampang. Nggak ada ketegangan. Baik di bahu, di leher, di pinggang, nggak ada. Karena enak. Itu perutnya lebih panjang, lepas. Nah, orang Utva Mukha itu bisa look up gitu. Badannya, ya karena dia udah tahu dapat di sana. Oke, perhatiin ya, ini kan udah dapat nih. Pada saat perpindahan coba jangan tegang. Adho Mukha Svanasana. Pasti kalau perutnya nggak tegang, relax teman-teman. Itu mudah, lebih cepat dan ringan. Kan masuk akal. Malah kita berpikir, loh kok kalau perutnya dilepas, maksudnya nggak ditegangkan, kok lebih cepat, gampang, lebih mudah gitu daripada ditegangkan, lebih berat. Coba aja perhatiin, ya. Ya, perhatiin ya, balik lagi ya, Utva Mukha. Nah, balik lagi teman-teman coba kasih, nggak apa-apa kasih coba perutnya tegang kencang pada saat ke Adho Mukha. Apa yang terjadi beda? Siap ya, tegangin perutnya ya. Tegangin perutnya kayak teman-teman kencengin, coba Adho Mukha. Adho Mukha Svanasana. Nah, beda nggak? Iya kan? Nah, jadi teman-teman biar understanding, tahu perbedaannya di mana. Oke, balik lagi Utva Mukha, relax. Nah, relax, lepas, jangan tegang, relax saja perutnya, tekan core-nya, Adho Mukha, lepas, relax. Nah, lebih ringan, lebih cepat kan? Oke, and release. Nah, buat Adho Mukha Wirasana. Oke, nah kita tambah lagi intensnya ya. Nah, sekarang teman-teman buat Adho Mukha, kemudian dari Adho Mukha teman-teman buat elbow plank atau dolphin. Harusnya feeling Adho Mukha ke dolphin itu sama perutnya. Ya, Adho Mukha ke dolphin, you feel core-nya itu kerjanya sama. Ketika kepala ke bawah, ingat ya, kalau kepala ke bawah lepas aja. Biarin, kalau berdiri kan kita harus narik ke arah atas karena kita melawan gravity. Kalau udah kepala ke bawah, gravity-nya udah narik sendiri, berarti kita lepas. Gitu loh perlakuannya. Tapi abdomen posture the spine tetap ada. Core mengaktifkan core itu seperti itu, ya. Jadi
kita mau nanti pada saat feel-nya, si feel ada muka dipindahkan ke feel dolphin. Biasanya kenapa dolphin teman-teman nggak kuat ya, karena itu perutnya nahan. Oke, dari ada muka, ini perutnya kan dari relax ya. Boleh tumitnya diangkat. Teman-teman dapetin dulu relaxnya abdomennya. Jadi pantatnya nungging tinggi. Ya, cirinya gitu. Ya, relax. Udah lepas. Baru dolphin. Sama feel-nya. Boleh diangkat tumit. Balik lagi ada muka. Panjangin relax aja. Ya, balik lagi dolphin. Oke? Nah, pada saat pergerakan tersebut, usahakan nggak ada berubah, si perutnya nggak boleh tegang. Oke? Ya. Nah, ini basic. Jadi, punten deh. Itu sebetulnya bisa dibilang kita tuh nafas biasa aja gitu kan ya? Ya, benar. Nafas biasa. Nggak perlu diatur nafasnya. Ya, nafas biasa. Nafas biasa aja. Nggak boleh nahan nafas. Justru ketika nahan nafas itu terjadi ketegangan. Ya, sering terjadi teman-teman menahan nafas itu terjadi ketegangan di perut. Justru bukan mengaktifkan core, tapi menegangkan otot core. Nggak bisa bergerak. Yang sering terjadi yang tadi kayak tiba-tiba teman-teman mengencangkan perut, langsung goyang pada saat periksasan. Itu menegangkan. Bukan mengaktifkan, maunya mengaktifkan, tapi menegangkan. Paham ya? Jadi kalau mengaktifkan ya gimana? Perlu tarikan ke spine, kemudian dipanjangkan. Ini pun relax. Karena perlakuannya beda ketika kepala ke bawah. Kepala ke bawah, tetap konsepnya sama, jadi dilepas perutnya, kan narik tuh. Bukan ditahan. Kalau ditahan, gravity nggak bisa narik. Jadi maka suka melengkung. Jadi kenapa pada saat teman-teman sirsasan atau adu muka periksasan itu nggak bisa naik, susah naiknya. Karena itu nahan pada saat dia gravity, ya kan? Pada saat misalnya gravity, kalau gerakan ke bawah, gravity kan harusnya relax, ya kan? Nah pada saat dia naik ke atas, harusnya kan relax. Dan itu akan memudahkan dia naik ke atas, baik itu utanasan, baik itu sirsasan. Ya, jadi kenapa pada saat sirsasan teman-teman kadang susah untuk melempar kaki atau naik? Ya karena di situ ketahan sama perutnya. Harusnya kan dia gravity, dia udah relax, misalkan. Kalau teman-teman jadi pada saat seperti ini misal, nih, kan, ini kan harusnya relax seperti ada muka. Relax, ini seperti ada muka. Dia gampang naiknya, tuh. Iya kan? Iya. Dia gampang. Karena kita tegang, susah. Periksasan itu yang kita tekankan sebenarnya. Yang kita nggak sadar, kita justru kita lakukan asanas, justru kita memberikan ketegangan pada otot core. Bukan kita mengaktifkan, salah menginterpretasinya gitu, salah melakukannya, salah executionnya. Paham ya? Jadi ketika teman-teman unbalance, ketika sirsasan, terhambat di sana. Padahal fleksibilitinya bagus. Saya sendiri fleksibilitas saya kurang. Gitu loh. Saya hanya mengandalkan core-nya. Gitu. Tapi harus tahu eksekusinya. Kalau dibilang flexibility, apalagi kalau teman-teman flexibility udah naik kaki tapi nggak bisa naik-naik. Ya karena gitu. Ada tuh waktu kemarin workshop kakinya udah fleksibel, udah naik sampai lurus tegak, tapi dia nggak bisa lepas-lepas, kaki yang di bawah nggak bisa naik-naik. Gitu loh. Karena
perutnya nggak aktif gitu loh. Maksudnya core-nya nggak dikerjakan, melintir nggak bisa gitu ya. Karena apa? Ya seperti itu, dia understanding di sana. Ada yang kakinya naik tapi nggak mau lepas karena perutnya ditahan. Udah lompat, kok nggak bisa naik. Itu yang sering terjadi, kita langsung keblok di sana. Karena yang akan membuat kita sendiri yang ngeblok. Itu. Ya, paham ya? Oke, ada muka dolphin. Ada muka dolphin. Terus relaxin perutnya ya. Maksudnya aktifkan tadi the front of the body, kalau ke bawah udah lepas. Oke, buat ada muka, relax dulu. Nah, relax your abdomen, sudah jatuh, berarti si perutnya udah ketarik kan. Nah, kalau lihat perutnya jadi panjang, lumbarnya juga jadi panjang. Ya, jangan tegang perutnya, langsung pindahkan dolphin pose. Sama, ini pantatnya dolphin. Naik pantatnya tinggi, Agnes itu plank. Tangannya interlock saja. Yes. Perutnya sama feel-nya kayak ada muka. Ada muka sana lagi. Dolphin lagi. Jangan tegang perutnya. Dirasakan sama nggak sih pada saat adu muka sama dolphin? Lepas perutnya. Nggak apa-apa, ada sisi praktis. Luruskan tangannya lagi, adu muka. Perutnya relax. Biarkan dia ketarik sama gravity. Baru narik ke arah spine. Sedot. Jangan nahan. Artinya si perutnya nggak mau ke bawah, ditahan kan karena perutnya dikencengin. Adu muka, Mawina, adu muka. Dolphin lagi. Sama feelingnya abdomennya, sama. Angkat tumitnya tinggi ke atas. Sama ya, ini lebih berat lagi. Angkat perutnya relax. Dah. Angkat kaki kanan. Nah, biasanya langsung tegang lagi tuh perutnya. Feelingnya. Makanya kan kita nggak disuruh angkat tinggi, nggak usah. Benar feel aja benar. Abdomen, soften, dia narik kan ketarik. Balik lagi turun. Change. Kiri angkat, Mawina. Perutnya ya tuh. Nih. Bagus. Perutnya jadi masuk ke dalam ya.
perutnya. Oke, turun lagi. Adu muka swanasana. Ya kan, kita belajar dari pose-pose yang simpel, tapi efektif gitu. Oke, adu muka wirasana. Oke, sekali lagi adu muka swanasana. Lepasin perutnya. Kalau ke bawah berarti lepas. Ya, gimana mau narik? Nggak bisa kan ke bawah. Ya udah lepas aja, ngapain? Lepas, tinggal kita tarik close the spine aja. Tuh, simpel kan? Dolphin, perutnya sama. Angkat tumitnya. Angkat kaki kanan ke atas. Jangan tegang perutnya. Relax. Oh, jangan arch. Balik. Change. Nanti kaki kiri ya, Molina. Perutnya relax. Oke, balik. Oke. Adu muka swanasana. Adu muka wirasana.
Oke, ya. Oke. Nah, salah satu penyebab ketika kita sirsasan, kenapa perutnya nggak mau relax, nggak bisa kerja core-nya adalah position. Ya, jadi saya akan kasih trik supaya teman-teman bisa relax perutnya. Kadang kalau kita stuck, kaki kita jauh, walk forward, itu ada kemungkinan kita akan menahan terus perut. Ya, jadi kalau misalkan saya juga sama seperti itu, ya perutnya nggak bisa relax kalau kita startnya atau agak sulit gitu, berat kalau kita kakinya dari jauh, di posisinya gini. Beda dengan kaki kita lututnya dekat ke elbow, ya. Jadi kan ada kalau walk forward, walk forward, walk forward suka begitu kan. Nah harusnya kan kita dapat itu ya perutnya udah relax waktu walk forward. Kenapa ketika walk forward justru orang jatuh ke belakang? Karena perutnya nahan. Bukan mengaktifkan core-nya tapi menegangkan core. Jadi gini yang sering terjadi, teman-teman kan gini, misalkan ya, nih saya kasih contoh. Ini sering terjadi perut teman-teman pasti tegang terus. Kalau dia nggak aware ya, kan misal kayak gini. Nah, dari sini ya biasanya ya, teman-teman langsung gini kan biasanya. Nah kan dari jauh. Ini saya tahu perutnya pasti tegang kalau nggak dapat ya. Tidak tegang. Jadi walk forward ini pasti pada kencang perutnya begini. Walk forward tapi perutnya tegang. Susah ini untuk naik dua kaki ya. Atau satu kaki juga agak ribet. Nah kan jauh tuh. Pantas saya ngedorong kan pantas saya akan walk forward akan jatuh. Kalau saya walk forward lagi pantas saya pasti akan jatuh. Bukannya pantatnya menjadi tinggi, tapi pantatnya ke sana. Harusnya kan pantatnya tinggi. Contoh core yang bekerja itu lengthening your lumbar. Lengthening the front of the body, back your body. Itu adalah hasil dari kerja core-nya. Paham? Beda dengan seperti ini. Tadi kan beda ya. Ya, udah lihat kan saya? Nah, saya beda dengan gini. Ya, jadi banyak tekniknya. Tiknya itu banyak ya, teman-teman. Nah, beda dengan saya buat kayak gini. Taruh, dekatkan lutut saya dekatkan elbow saya ke elbow, lutut ke elbow. Di sini teman-teman juga masih kencang lututnya. Ya, artinya relax. Nah, dekat sini. Di sini teman-teman tarik nafas. Tarik nafas, inhale. Baru buang nafas. Kan relax tuh, buang nafas. Ya. Nih, rasain relax. Dan nanti teman-teman angkat gini. Ini udah relax nih perutnya nih. Belajar gerakin. Ya. Belajar digerakin. Ini relax perutnya. Ya, tuh nanti dia nanti ngangkat tuh. Biarkan tuh. Dia nanti ngangkat. Tuh. Dia nanti gitu gerakannya. Tuh, ya. Nanti bisa ngangkat. Nah, bisa ngangkat itu kan apa? Perutnya relax. Maksudnya bertumpu ya di crown. Kita relax. Itu latihannya. Kalau dua kaki gitu aja nggak bisa ngangkat, jatuh lagi berarti perutnya tegang. Nggak dapet. Ya, itu step by step. Jadi ada yang bisa langsung memakai nafas, ada yang udah langsung aja let go. Yang expert itu udah nggak pakai lagi tarik nafas, dia udah dapat bagaimana mengaktifkan, ya udah dapat. Nah kalau yang belum tadi tarik nafas, tinggiin semua tinggi, buang nafas, habis baru relax. Nah udah relax, setelah buang nafas pasti relax ya. Ya karena kita setiap buang nafas itu pasti kan relaxation. Nah di situ relaxation udah nafasnya normal, udah diam, bisa dipertahankan, kita menggerakkan, tinggal naik kaki, kedua kaki, satu kaki, Oke, tugasnya adalah seperti tadi, ya, angkat pantatnya. Waktu saat angkat tarik nafas, habiskan, udah tinggi maksimal buang nafas. Tapi jangan gerak pantatnya tetap tinggi, relax perutnya. Terus kan udara relaxin, jangan mundur lagi ke belakang. Teman-teman, seperti kayak tadi saya, kayak gerak-gerakin, angkat terus, nanti bisa tiba-tiba kok naik sendiri gitu. Itu berarti udah core-nya sudah mulai aktif. Ya, jadi geraknya teman-teman hanya lakukan gini aja. Dekatkan lututnya ke arah elbow.
Taruh dulu ya tangannya. Baru dekatkan. Tapi dari sini udah relax. Kan begitu ya. Kalau belum biasa. Ini udah relax. Apalagi begini. Udah relax. Nah. Oke. Relax. Nah, gerakan gini aja teman-teman. Wah. Tapi perutnya dalam keadaan relax. Oke. Dah. Dah. Kalau dapat tuh teman-teman langsung ini relax perutnya. Tekan ya. Angkat. Hap. Nah. Oke. Dah. Naik kan. Nah. Jauh. Dah. Nggak usah takut, relaxin aja perutnya. Nah. Nanti baru dapat. Kita turun. Ya. Oke. Silakan buat. Kalau relax pasti bisa ngangkat. Perutnya relax, kan gravity, narik ke arah spine, perutnya pasti bisa ngangkat. Nah, yang sering terjadi teman-teman langsung kencangin perut, nggak bisa naik. Kosongkan tuh darah di perut. Narik. Ya, silakan. Boleh deketin ke wall kalau takut jatuh. Pak. Tapi konsepnya kayak tadi, feelingnya. Yuk, ayo. Ya, gitu. Sambil direlek Mbak Mira perutnya. Yes. Good. Boleh maju lagi, nggak apa-apa. Tinggiin. Perutnya relaxing ya. Ya, gitu. Perutnya Mbak Mira. Tidak. Ah, benar. Relax, bro. Nah, gitu. Roni, ya. Relaxin, non. Bagus, non. Relax. Kan forearmnya lagi. Tinggiin batasnya, non. Nah. Yes. Good. Lemesin perutnya. Oke. Dah. Kalau udah dapat, silakan langsung sambil teman-teman experience sendiri-sendiri sambil naik. Ayo silakan Mbak Mira. Relax, relax aja, jangan pikirin naik. Nah, kan bisa naik. Itu relax, good, bagus Mbak Mira. Yes, tekuk aja kakinya dulu. Relaxin. Ayo, Ton. Good. Nah, gitu. Report turun, naik lagi. Relaxin. Kita nggak belajar bagaimana sisasan yang lurus, enggak. Kita belajar fokusnya sekarang ke arah how to abdomennya. Mbak Wina, relax lagi abdomennya. Ah, benar. Oh, nih, itu bisa naik. Ayo. Terus naikin dikit nggak apa-apa. Relax, jangan tegang. Naik, kita turun lagi. Relax, naik, turun lagi. Gitu, gerak-gerakin. Ya. Good. Nah, itu bisa. Stay. Pokoknya jangan tegang ya perutnya ya. Nah, nanti kalau udah bisa, ini nanti teman-teman, kalau kita repeat ke candi, bisa sirsasan di candi. Tapi beda rasanya, energinya ya beda, beda banget. Beda banget ya. Saya juga beda kok. Gang. Ayo, Noni. Yes. Tenang, Non. Relax perutnya, Non. Bagus. Sudah bisa dua kaki. Good. Stay. Tenang, tenang. Relax. Relax aja perutnya. Ya. Ah, dapat. Ulang lagi. Bagus. Yes. Nah, deketin lututnya, Agnes. Deketin aja lututnya ke dada. Nah, gitu. Kasih relax. Ayo, Mbak Bina masih tegang. Tenang. Yes.
Ya, bagus. Nah, ayo Mbak Mira, lurus kaki. Yes. Sedikit lurus nggak apa-apa, di belajar. Kok lurus mau jatuh? Nah, berarti ada ketegangan di perut gitu. Oh nih, tadi udah naik, ayo terus. Terus, nggak usah lurus. Kalau perut jatuh udah berarti kita masih tegang perutnya. Turun lagi setengah. Di adjust lagi gitu loh maksudnya. Semua sendiri. Ya gitu Mbak Mira, itu lurus. Ya, waktu lurus jangan tegang perutnya Mbak Mira. Coba lepas. Yes. Lagi. Kalau udah mau jatuh, tadi kita tegang di perut, tekuk lagi gitu. Itu sebenarnya teman-teman kalau udah bisa naik begini sebenarnya dikatakan udah bisa sebenarnya. Ya, ayo terus Mira. Itu lurus tuh, bagus Mira. Tinggal tegak aja. Itu masih tegang di perutnya. Bagus. Ya nih terus. Nah, pokoknya jangan mikirin jatuh enggaknya, jangan mikirin lurusnya, tapi mikirin perut saya seperti tadi yang kita belajar. Kerja enggak? Gitu. Oke. Yes. Dah. Good. Release. Mamira masih ada. Dah. Oke. Adu muka, swanasana duduk tadi. Adu muka wirasana. Oke, release. Dah, dengerin. Dah, teman-teman. Dalam sirsasan atau inversion, ya segala macam, kita latihan di dalam sama kita latihan di tempat yang berbeda atau di alam terbuka itu berbeda. Contoh, teman-teman bisa sirsasan di dalam aja ada rasa takut, pasti ada rasa takut, apalagi di outdoor, di luar. Di faktor di luar itu kalau kita buat sirsasan sangat besar, faktor tingkat ketakutan kita itu sangat besar berkali lipat-lipat. Ya, terutama karena ada energi alam yang di luar sana, baik angin, ya hembusan angin, baik itu alam yang terbuka membuat kita sendiri gitu loh. Nggak ada protek. Kalau ini kita masih ada protek ya, masih enak. Jadi kadang-kadang kita sirsasan bisa di dalam, di ruangan, ya. Contohnya gini, dekat tembok sama di tengah aja udah beda. Beda kan? Nah, disitulah perlunya kita gitu latihan. Kadang-kadang kita di sesuatu yang berbeda, yaitu akan membuat kita juga tahu, oh batasnya. Sama kayak saya sirsasan di kemarin di Candi atau saya sering coba-coba itu sometimes berbeda. Saya juga merasa ada rasa takut itu pasti ada. Karena dengan ketinggian dan alam angin ya itu yang faktor yang kita juga harus timbangkan. Tapi disitulah kemampuan kitanya dicoba gitu. Kalau kita awareness-nya kita di sana coba, benar nggak gitu loh. Ya beda banget, beda. Saya ngerasain beda kok. Beda tempat, beda energi. Itu yang dikatakan energi. Jadi jangan berpikir energi itu sifatnya yang halnya ini ya apa yang sifatnya klinik enggak. Energi itu energi alam sekitar. Ada panas, ada angin, ya kemudian ketinggian, posisi, tanah. Nah itu energi. Semua bentuk energi yang berbentuk, ya berbentuk batu, ya kan segala macam. Nah beda dengan di sini, ya di tengah. Makanya di sini kita bisa, belum tentu di luar bisa. Jadi sometimes tuh kadang-kadang teman-teman kalau misalnya ke pantai kemana, minimal di luar coba di rumput, di tengah dicobain. Itu ya seperti itu. Ya, jadi itu akan berbeda. Saya juga tetap sama berbeda kok. Terus terang, saya juga berbeda pada saat
itu sangat sukar sekali. Ya, beda dengan di sini tadi saya naik-naik biasa aja, feel karena udah biasa. Tapi kalau giliran di itu ya berbeda. Makanya feeling yang di sini bisa nggak dapat pada saat feeling di luar. Itu oke. Ya, oke. Kita buat satu banda sarpanggasan aja. Ya, ntar di luar dicoba di rumput, di luar tuh, di lapangan. Beda sama di dalam. Satu banda sarpanggasana. Ini juga perutnya dibarilek karena ini ke bawah ya, ke bawah. Nah kalau satu banda itu kayak ke bawah itu kayak ke bawah tapi kepala ke atas atau perut ke atas. Ada perut ke bawah, perut ke atas, ke samping, kepala ke bawah. Nah itu perlakuannya beda-beda. Jadi relax ini biasanya kita gunakan kayak sarpanggasana, nasana, asana, macam.
Jelek perutnya Ipon. Okay, remove your block. Di turun. Ya, apa sana? Teruskan kaki, apa sana?
Slowly bending your leg. Your problem abdomen. Body to the right side. Eyes. So come on the floor and come up. Thank you, namaste. Terima kasih. Kita foto.